Savage tribes fought brutal wars of cruel people and called themselves. They took glory of yore. Be short. Hai sahabat Gogolers, welcome to my channel. Seperti biasa, Mang Tepa akan menyelamatkan kuota Anda dari kejamnya durasi film di muka bumi. Kebayang tidak? Kita sudah berkorban waktu dan kuota dengan mendownload film yang ternyata filmnya tidak asik dan kurang menarik. Saya harap cukup saya saja yang merasakannya. Sedikit informasi, wayahna dalam film ini nama, tokoh, dan tempat saya samarkan demi melindungi dari klaim hak cipta. Dan demi melindungi dari haters, jika ada ucapan, bahasa, dan tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan permintaan maaf. Wayahna we atuh baru ge 100 subscriber, masih tahap belajar paman. Ternyata benar, lebih nyaman jadi pengkritiknya daripada jadi lakon mah. Hampura, aku mah gitu orangnya mang, babari pundungan. Wayahna nyamangnya tirame ge, duh jadi era euy ngalur caritana ge euy. Film kali ini menceritakan kisah hidup suku primitif di zaman Barreto, di mana manusia hanya punya prinsip siapa yang kuat, dia yang bertahan hidup. Sama sekarang ge, siapa yang kuat mental, dia yang bisa lanjut. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang mah tidak begitu ya. Karena zaman sekarang mah siapa yang lemah, dia yang tertindas. Lebih baik kita saksikan sinopsis film Teu Perarugo Hate. Nah, aing jadi sad boy kieu euy. Cerita dimulai ketika ada yang memulai cerita. Dia adalah seorang kakek, sebut saja Bah Ala. Bah Ala ngadongeng kepada seorang bocah tentang kehidupan beberapa tahun ke belakang sebelum bocah itu lahir. Be sure to pay attention. Di mana beberapa klan saling tindas dan saling membunuh hanya demi sekedar mencari sesuap nasi atau untuk mencari kekuasaan dan jati diri. Mencari pemuas birahi juga. A bar. Tie her up so she doesn't. Sebut saja Obed. Dia adalah pimpinan dari klan Babakan Sukamelang. Sebut saja Obed. Dia adalah pimpinan dari klan Babakan Sukamelang. Klan apa klan sih? Bersama adiknya yang bernama Pei dan salah satu anak buahnya yaitu Tamim. Terlihat seorang wanita tengah terikat dan disandra oleh Obed, yaitu Marwati yang biasa dipanggil Wati. Wati adalah anak dari ketua pimpinan klan Ciawitali. Setelah warga dan keluarganya dibantai habis oleh Obed dan kawan-kawan, Wati dicangcang dibawa ke markas Obed. Di dalam markas ada sedikit pertikaian yang dipicu oleh anak buah Obed yang mengejek PI. PI pun marah dan disusul marahnya Obed karena tidak terima adiknya dibully. What are you gonna do with your big mouth now? Dare to say those things behind my back? Siangnya Obed bingung harus mengapahkan Wati, antara digulang gaper atau diantep karep. Tiba-tiba Tami muncul. Dia memberitahu bahwa anggota kelompoknya dibunuh oleh adiknya, yaitu Sapei. The chief of the guard was killed. Bah Ala kembali melanjutkan cerita. Ternyata PI tidak tahu suka atau kasihan. PI membebaskan Wati dan membawanya kabur
dari kelompok Babakan Sukamelang. Aing sad boy kieu jadi teu pararuguh. Come on, hurry up, I said. Mbah Ala bercerita, katanya ini kisah tentang balas dendam. And this is a tale of revenge and spite. Tamim pun mencoba mengejar Pei dan Wati. They were just here. But Tapi entah kenapa, adegan ujug-ujug memperlihatkan Wati yang sedang melakukan ritual pengobatan kepada Pei yang terluka akibat terkena anak panah. Hari beranjak pagi. Mang Tamim dan kawanannya berhasil menemukan Pei dan Wati dengan kondisi Pei yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Akhirnya Wati pun berusaha menghadang mereka. Tapi singkat cerita, Tamim sudah balik lagi menghadap Obed. Tamim melaporkan bahwa katanya kawanannya sudah dibunuh oleh Wati. Obed tidak percaya dan saya juga tidak tahu karena tidak ada tayangan adegan pembunuhannya. Pokoknya katanya dibunuh aja, udah gitu aja. we all can thank me for sparing the pathetic one you have. Singkat cerita, Pei pun sadar. Pei bergegas memakai jaket, nyelendang bedog, dan mencari Wati. Ternyata Wati sedang mandi dan tidak malu ketika Pei menghampiri. By now, why did you stay here? I can decide. Perjalanan mereka diteruskan. Perjalanan mereka diteruskan mulai dari melewati Ronggos Eurih, melewati gawir bukit bebatuan, memandang indahnya sunset di atas padang rumput, dan perjalanannya berujung di sebuah pemukiman yang bernama Legok Hangseur. Sama halnya seperti zaman sekarang, tamu 24 jam wajib lapor RT. Itu pun yang diterapkan oleh lembur Legok Hangseur. Pei dan Wati harus lapor dulu pada RT setempat. Setelah melewati proses interogasi dan menjawab beberapa pertanyaan, akhirnya mereka berdua pun diperkenankan tinggal di sana. Dan Wati kembali mengobati luka Sapei. Di tempat lain, Obed menanyakan keberadaan Pei kepada seorang ahli spiritual andalannya. Lewat bantuan penerawangan kobaran api, diketahuilah di mana keberadaan Sapei. Demand that you explain to me what this wound means. Listen to the quiet that currently surrounds. Malam menunjukkan pukul 9, acara api unggun digelar. Mungkin ini acara penyambutan tamu yang dipimpin langsung oleh ketuanya, yaitu Cucun. Wati merasa pertunjukannya sangat jenuh karena cuma itu-itu saja. Merasa bosan, akhirnya Wati pun keluar dari acara api unggun dan memilih untuk membuat dede bayi. Mbah Ala melanjutkan ceritanya, yang ternyata lembur Legok Hangseur ini memiliki hukum step, yaitu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersenjata dan jangan membunuh orang yang sudah teu walakaya alias teu berdaya. Kecuali perhelatan di bulan kelima, yaitu seseorang bisa menantang dan menuntut balas dari apa yang dilakukan. Intinya seseorang boleh gelut samodarna. That is what's fair. Acara api unggun memperingati malam balas dendam pun dimulai, yang kembali dipimpin langsung oleh Cucun. Ternyata
Wati datang ke Legok Hangsir untuk menuntut balas kepada orang-orang yang telah membinasakan klannya. Begitupun semua orang yang hadir di acara itu. Mereka masing-masing punya kepentingan balas dendam pribadi yang tidak bisa saya jelaskan satu-satu. Karena saya juga liar gimana urusannya ini teh. Ditambah liar ketika OB dan PI akan memulai pertarungan. Tiba-tiba Wati memanah PI dan Obed pun terpanah gak tahu oleh siapa. Di sana pun terjadi saling serang, saling bunuh, dan saling menambah. Saya tidak paham alur ceritanya bagaimana ini teh. Hingga Wati pun membunuh ketua RT setempat. Semuanya tewas, tinggallah Wati dan seorang tidak dikenal yang tersisa. Sampai akhirnya Wati menghabisinya dan tinggallah Wati sendiri. Ternyata sepanjang film, Mbah Ala itu bercerita dengan anaknya Wati. Anaknya Wati dari siapa? Mungkinkah dari PI? Terus, siapa Mbah Ala ini? Saya cerita nagete para rugu, karena ada yang komen alias haters yang telah menjatuhkan mental saya. Hampura tamat.